Ih, parfum aura. Yuk, siapa yang mau diterapi? Bersihkan energi. Kita tiap hari nyerap energi orang, bukan punya kita sendiri, ya. Di tempat kerja harus mengerti sama teman, sama atasan, ya. Tertekan, nggak sesuai harapanmu, banyak kecewanya. Di hubungan juga banyak disuruh sabar, kuat, ya, nerima. Terus disuruh apa lagi? Disuruh percaya, diselingkuhi akhirnya, ya, habis-habisan. Ayo terapi, sekalian mandi garam netralin ya energi kalian, energi negatif sama energi yang keserap di tempat kerja, di dalam hubungan cinta maupun ke rumah tangga maupun di lingkungan keluarga, ya, biar nggak selalu jadi people pleasure, ya, nggak enakan akhirnya tertekan, habis itu depresi, ya, stres, depresi, habis itu nggak mau ngapa-ngapain lagi. Jadi gimana potensimu keluar, gimana dirimu bisa bersinar? Come on, wake up, ayo terapi, konseling, healing sama aku, ya. Jangan lupa teman-teman, ya, silakan ya, langsung dibacain tarot energinya, ya, sekaligus dibukain peta map jiwanya, ya. Kalian konseling 1 jam, wah, lumayan plong. Apalagi ada klien aku yang kayak di Singapura, ya, di Karibia gitu, ya, di berbagai kota di Indonesia. Atas izin Tuhan mereka merasa sangat plong, lega, dan ternyata titik macetnya mereka mau perbaiki dan berubah nasibnya, ya. Dan firman Tuhan, aku sebagaimana persangka ciptaanku, sinergi dengan kamu berprasangka baik kembali dalam hidupmu, dan mau melepaskan energi yang sudah tidak untukmu, yang sudah berlalu, yang sudah nyakitin kamu. Oke, semangat ya untuk kalian semua, lancar rezekinya. Jangan lupa langsung di follow akun saya, ya. Kemudian tinggalkan jejak buat kalian semua yang mau investasi untuk diri kalian kembali, ya. Ini adalah wasilah perantara jembatan penghujung jiwa kalian, ya. Supaya apa sih, Kak? Ya, supaya netral energi kalian, trauma kalian, mungkin punya orang tua yang cukup nggak ngerti cara parenting, ya, ngomongnya kasar, dikit-dikit salahin, kalau harus cari kerja, kan ada tuh orang tua yang seperti itu juga, ya, kayak anak tuh sebagai invest gitu, ya. Nah, ada juga orang tua yang memperbandingkan anak pertama, kedua, ketiga, terus belum lagi kalian mungkin mendapatkan bullying di sekolah. Nah, itu bisa membuat hati kalian tertekan, capek, emosional terpendam kalian nggak pernah disalurkan karena kalian selalu dibilang nggak boleh nangis, cengeng, ya. Terus kalian ngerasa harus melepaskan energi kemana, akhirnya ada yang berantem, ada yang maaf ya, narkoba, ada yang stres depresinya sampai menyakiti diri sendiri, ada yang sampai nggak mau ngapa-ngapain lagi padahal dia pintar, cerdas, padahal dia dulu berpotensi, ya. Tapi circle, lingkungan, dan cara dia bertumbuh di lingkungan keluarga, dan cara dia melihat pelajaran hidup dan pengalaman hidupnya itu mengubah dia, membuat dia merasa uang itu susah, ya, cari kerja itu hanya untuk orang yang punya sarjana, terus usaha bisnis itu nggak cocok buat dia, padahal dia pengen punya jiwa leader tuh, ya. Terus ngerasa hubungan cinta itu toksik, nggak ada yang betul, laki-laki nggak ada yang bertanggung jawab, ya, hanya nyelingkuhin, banyak cewek, perempuan nggak ada yang setia, hanya mau uang, kan gitu, ya. Terus pasangan capek, terus anak-anak kayaknya nggak nurut, kayak gitu. Jangan-jangan nyerap energi negatif mereka, sekolah juga kan kadang melihat, mendengar, ya. Itu sebabnya kita harus hati-hati mengucapkan sesuatu karena itu jadi doa, afirmasi positif, terus melihat sesuatu yang secara sadar kita mau ataupun secara tidak sadar ke-scroll sama kita. Nah, itu jadi apa? Jadi makanan alam bawah sadar. Jadi toksik lama-lama kalau yang ditonton itu yang kurang baik. Jadi makanan kamu, padahal itu cerita hidup orang. Makanya kamu jadi kayak empet banget, capek banget, lelah banget. Jangan-jangan belum dibersihkan energi kamu, ya. Jadi energinya pesimis terus, negatif terus, padahal kamu ngerasa nggak ngapa-ngapain, nggak, jarang punya teman, tapi karena kamu sering buka medsos, yang kamu tonton itu terus yang direkomendasikan sama algoritma yang negatif, perkelahian, ya, penculikan, pembunuhan, ya, terus penganiayaan, KDRT, perselingkuhan. Nah, itu kamu jadi punya trauma, dan tanpa sadar itu kamu nyimpen traumanya orang untuk dirimu juga. Jadi kamu merasa lelah dan takut, was-wasnya. Gimana dong kita, kata Tuhan, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri. Bagaimana caranya berubah nasib kita kalau kita aja masih prasangka buruk sama nasib kita sendiri? Ayo hubungi profil saya untuk dapat jadwal konseling karena jangan sampai antri, ya. Oke, bye bye. Thank you so much.